Atau bahkan tidak lebih besar dari itu ya. Apa yang saya maksud adalah kebetulan kami punya sistemnya di sini ya, teknologinya di sini. Bahwa kemudian tiba-tiba nama Anda itu masuk pada salah satu tokoh atau figur yang bisa dipertimbangkan untuk perpolitikan nasional pada tahun 2029. Nah, saya nggak mikir itu. Oh oke. Tapi maksud saya Anda tidak merasa bahwa barangkali sudah ada yang mencoba, ini bahaya juga ini kawan satu ini. Ya, nggak tahu pikiran mereka, orang saya ngurusnya Jawa Barat aja. Gitu ya. Iya, itu pikiran mereka. Saya kan fokus ingin menyelesaikan. Saya kan dari dulu tertantang. Saya sebagai warga Jabar, pituin putra Jabar, ketika memimpin ingin dong provinsi yang saya tinggali dengan penduduk yang besar, dengan kekayaan alam yang luar biasa, ya harus punya martabat dan harga diri, itu aja. Karena saya udah ngomong bagaimana kemiskinan terjadi, bagaimana perempuan di Jabar itu di beberapa titik terstigma negatif gitu loh. Kan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya ucapan-ucapan, pidato-pidato. Kan harus ada tindakan-tindakan yang mengupgrade mereka menjadi kelas menengah gitu loh. Bagaimana mereka menjadi kelas menengah di industri, bagaimana mereka menjadi kelas menengah di bidang sosial, bidang ekonomi, di bidang pertanian. Kan itu yang ada dalam pikiran saya. Dan untuk mendorong itu adalah manusianya, masyarakatnya harus dirubah mindsetnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya. Seorang ayah yang sayang pada anaknya harus tega membangunkan dia saat pagi. Dan itu saya alami. Saya ini hasil dibangunkan pagi-pagi oleh ayah saya. Ayah saya harus tega melihat anaknya menghabiskan waktu masa kecilnya hanya untuk mengembala sepulang sekolah. Ayah saya harus tega, saya mikul kayu bakar 5 kilometer dari hutan ke rumah. Untuk apa? Untuk agar saya bisa bersekolah. Gitu loh. Nah, pengalaman saya itu andai kata waktu itu orang tua saya mengikutin saya pengen sepeda-sepedahan, SMP pengen naik motor, SMA pengen naik motor, pengen nonton kayak orang, pengen keliling ke sana kemari kayak orang, mungkin saya tidak seperti ini. Tapi karena bapak saya tegas, saya bisa seperti hari ini. Tapi kalau diri saya hanya untuk anak saya, nggak ada artinya. Maka seluruh kerangka berpikir saya hari ini harus saya terapkan untuk anak-anak Jawa Barat. Yang orang-orang berpenghasilan rendah di Jawa Barat hari ini pakai motor ke sana kemari tiap hari. Kemudian merokok. Kemudian game online. Kemudian setelah itu pakai iPhone, minum-minuman keras, nongkrong sampai malam. Dan saya harus merubah mereka, menyadarkan mereka bahwa Anda ini kelas menengah bawah, saya sama nasibnya dengan saya pada tahun 90. Anda harus bisa merubah diri Anda menjadi kelas menengah. Kalau ingin menjadi kelas menengah, maka cara berpikir dan bertindaknya harus menjadi kelas menengah. Kalau ingin jadi kelas menengah, maka bangunnya harus pagi. Kalau ingin jadi kelas menengah, maka Anda harus punya visi masa depan, harus rajin menyimpan, tidak boleh menghambur-hamburkan uang, tidak boleh pesta pora, tidak boleh berkaya-kaya, belajar dari orang Tiongkok. Kan ini yang ingin saya lakukan. Nah, persoalan yang saya lakukan kemudian mendapat arus gelombang perlawanan nggak ada masalah. Karena banyak anak yang didik oleh bapaknya juga melawan kok. Tetapi kan mesti saya lakukan sebagai pemimpin. Pak Gub. Nah, agar rakyat Jawa Barat itu ke depan menjadi orang terhormat. Anda merasa warga Jawa Barat tidak terhormat sekarang ini? Tidak. Dalam hal apa? Di industri. Industrinya banyak, tapi penganggurannya tinggi. Karena yang bekerja jadi kelas menengah di industrinya bukan orang Jawa Barat. Karena yang bekerja kelas menengahnya bukan orang Jawa Barat, maka kelas bawahnya pun bukan orang Jawa Barat kebanyakan. Kan seperti itu. Dan ini harus dirubah. Bukan dirubahnya bukan dengan cara menekan perusahaan. Bukan dong. Menyiapkan sumber daya manusia yang cukup. Melalui apa? Pendidikan yang memadai. Sikap hidup, cara pandang. Saya kemarin bertemu dengan konflik industri. Ada kepala desa yang ngamuk ke pabrik spare part motor. Kenapa? Karena yang daftar dari warganya 162, yang diterima 2. Nah, saya tanya, penyebabnya apa? Kalau saya kan begitu, Pak, matematika dasarnya brok-brok banget.
Loh, saya bilang, kenapa tidak dibikin kursus matematika dasar sebelum dilakukan seleksi? Maka saya langsung mengambil keputusan, hari Senin ruang desamu dibuka, siapkan kursi 100, seluruh rakyatmu itu mengikuti pendidikan matematika dasar. Gurunya saya siapin free. Kan orang mau seleksi, mau calon taruna angkatan darat, angkatan laut, angkatan kepolisian. Anaknya tiap hari merokok, motor-motoran, pulang malam minum, lulus nggak? Ya berarti kan saya harus mempersiapkan mereka masuk taruna itu dengan baik.